Beliau adalah seorang perempuan yang sangat tangguh, anak dari sang pendiri bangsa ini, presiden pertama dari gender perempuan, pencetus pembentukan KPK, dan hampir setiap orang tergelitik akan tingkah lakunya di dunia politik. Penasaran siapa beliau? Oke guys, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan klik notifikasi untuk channelku ini ya kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, 5, gas, kita tonton bersama-sama. Dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau disingkat Megawati Soekarno Putri atau lebih dikenal lagi dengan panggilan Ibu Mega. Beliau lahir pada tanggal 23 Januari 1947 di Yogyakarta, Indonesia. Ia merupakan seorang putri pertama dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno dan Ibu Fatmawati. Keluarganya memiliki kedalaman sejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana Mega kecil terbilang istimewa. Kenapa? Karena hidupnya dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih spesial lagi, orang tuanya Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia pertama dan tinggal di Istana Presiden. Pada umur 7 tahun, seperti anak-anak lain biasanya, Mega masuk sekolah dasar hingga SMA diselesaikan di Perguruan Cikini, Jakarta. Dan pada usia 18 tahun, dia lulus sekolah menengah atas. Kemudian setelah lulus SMA, Mega kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung. Di sini tidak bertahan lama, karena sekitar setahun antara tahun 1965 sampai 67, karena situasi politik nasional saat itu sedang memanas, maka Mega terhenti untuk perkuliahannya. Ditambah keterlibatannya dalam organisasi mahasiswa dan pergerakan mahasiswa menggambarkan minatnya yang kuat dalam politik sejak muda. Dan pada tahun 1967 adalah masa terakhir kepresiden bapaknya, di mana 3 tahun aktif kuliah, 3 tahun tidak aktif kuliah. Bukan berarti dia berdiam diri. Dia tetap aktif di Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Nah, setelah kondisi politik agak normal, Mega kembali masuk kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tapi tidak sampai tuntas juga, di mana pada tahun-tahun ini adalah tahun duka keluarga besar Soekarno, karena pada tahun 1970 bapaknya Megawati meninggal dunia saat Mega berusia 23 tahun. Kisah pernikahan Ibu Mega cukup panjang nih kawan. Beliau menikah 3 kali dalam usia terbilang sangat muda. Pernikahan pertamanya itu pada tahun 1968 dalam usia 21 tahun dengan seorang pilot letnan 1 penerbang Surindro Sudjarso. Nah, dari pernikahannya ini dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Kemudian suaminya gugur saat menjalankan tugas. Kemudian Mega kembali menikah dengan seorang diplomat asal Mesir bernama Hasan Gamal Ahmad Hasan pada tahun 1972 di umur 25 tahun. Pernikahan ini tidak bertahan lama juga nih dan tidak memiliki anak. Dan pada tahun 1973 di usia 26 tahun, Ibu Mega kembali menikah yang ketiga kalinya dengan Taufik Yemas, dan dari pernikahannya ini dikaruniai 1 orang anak perempuan. Siapa? Apakah ada yang tahu kawan-kawan? Yaitu Ibu Puan Maharani. Ibu Mega bisa dibilang sebagai titisan bapaknya, menindaklanjuti perjuangan bapaknya
Saat aktif di GMNI, dia terjun ke partai politik. Pada usia 39 tahun, dia menjadi pengurus PDI Jakarta Pusat pada tahun 1986. Setahun kemudian, dia menjadi anggota DPR RI pada masa periode 87 sampai 92. Dan karir politiknya semakin kuat setelah setahun kemudian dalam Kongres PDI 22 Desember 93, dia terpilih menjadi Ketua Umum PDI periode 93 sampai 95. Namun, pada awalnya Megawati ini tidak terpilih sebagai Ketua PDI. Jadi, pada bulan Desember 93 ini, kawan, PDI mengadakan Kongres Nasional nih. Seperti yang selalu terjadi ketika partai-partai oposisi Orde Baru itu mengadakan kongres, pemerintah ikut aktif campur. Nah, menjelang kongres ini ada tiga orang bersaing untuk menjadi ketua PDI. Pertama, ada Bapak Suryadi, menjadi kritis terhadap pemerintah. Kedua, Budi Haryono, sosok ramah pemerintah yang didukung pemerintah. Yang ketiga, ada Ibu Megawati. Pencalonannya itu mendapat dukungan luar biasa, sehingga pemilihannya di Kongres menjadi formalitas. Namun ketika Kongres berkumpul, pemerintah terhenti dan menunda upaya untuk mengadakan pemilihan, di mana Kongres menghadapi tenggat waktu ketika izin mereka untuk berkumpul akan habis. Saat jam-jam berlalu hingga akhir Kongres, pasukan mulai berkumpul. Dengan waktu tinggal 2 jam lagi, Megawati mengadakan konferensi pers, menyatakan bahwa karena dia menikmati dukungan mayoritas anggota PDI, dia sekarang menjadi ketua de facto. Meskipun relatif kurang pengalaman berpolitik, dia populer nih kawan. Sebagian karena statusnya sebagai putri Soekarno dan karena dia dipandang bebas dari korupsi dengan kualitas pribadi yang mengagumkan. Dan di bawah kepemimpinannya, PDI memperoleh banyak pengikut di kalangan kaum miskin perkotaan dan kelas menengah perkotaan dan juga pedesaan. Di mana semasa kepemimpinannya di PDI, banyak penekanan dari penguasa Presiden Soeharto. PDI terpecah belah dengan kepemimpinan Mega dan Suryadi. Puncaknya bentrok fisik perebutan kantor PDI di Jalan Diponegoro yang berujung peristiwa 27 Juli 1996 yang memicu kerusuhan di Jakarta. Sehubungan ada kedua pimpinan PDI kelompok Mega melakukan Kongres PDI sekaligus mengganti nama PDI menjadi PDI Perjuangan yang kita kenal sampai detik ini. Dan pada tahun 98 sendiri, dan menjadi Ketua Umum PDIP, dan pada tahun 1998, Megawati menjadi Ketua Umum PDIP dan menjadi Ketua Umum PDIP lagi dari 98 sampai 2000. Sejak itu, Mega menjadi Ketua Umum PDIP berturut-turut, kawan, untuk periode 2000 sampai 2005, 2005 sampai 2010, 2010 sampai 2015, dan 2015 sampai 2020, dan dari 2020 sampai sekarang ini. Pada pemilu 99, PDIP memang menang dalam pemilihan umum presiden. Namun saat itu PDIP gagal nih mengantarkan Megawati menjadi presiden di era sebelum pemilihan presiden secara langsung. Pada pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terpilih sebagai presiden adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang juga pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Ketika itu, Gus Dur terpilih berkat manuver Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amin Rais yang membangun Poros Tengah. PAN membangun Poros Tengah bersama PKB, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan yang sekarang PKS, dan Partai Bulan Bintang. Amin Rais membangun poros ketiga di tengah perseteruan keras antara PDIP sebagai pemenang pemilu dengan Golkar yang dianggap sebagai pewaris Orde Baru. Namun, dalam rakernas ini, Megawati tak menyebutkan lebih lanjut siapa pihak yang menelikung itu. Hanya saja Megawati menyebutkan kala itu dirinya mencoba untuk bersabar.
Saya bilang sabar saja, Allah Maha Tahu, ujarnya dalam pidato Rakernas 1. Di mana pada saat itu Megawati kalah dengan 313 suara dibandingkan dengan 373 suara Gus Dur. Kekalahan Megawati memicu pada pendukungnya untuk memberontak, di mana kerusuhan berkecamuk di Jawa dan Bali. Di kota Solo, masa PDIP menyerang rumah Amin Rais selaku ketua MPR. Namun, setelah 2 tahun Ibu Mega bersabar, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2001, Megawati berhasil terpilih menjadi Presiden Indonesia melalui mekanisme sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sidang istimewa tersebut dilakukan oleh MPR sebagai respon atas dekret yang dikeluarkan Gus Dur, yang salah satu isinya adalah membekukan MPR dan DPR. Nah, meskipun dirasa oleh beberapa orang ada manuver politik nih yang dilakukan oleh Amin Rais dan juga Megawati terhadap Gus Dur. Oke, setelah Megawati terpilih menjadi presiden, ada beberapa kebijakan nih yang telah dilakukan Megawati terhadap beberapa bidang. Bidang pertama sendiri, di mana kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, pemerintah menyusun peraturan perundangan yang belum dipunyai Indonesia. Supaya apa? Supaya amanat konstitusi dapat terlaksana dengan baik. Adapun beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sistem kepartaian baru, sistem pemilu baru, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, kemudian menerapkan mekanisme pergantian antar waktu atau recall, di mana hak partai untuk memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan nih kawan. Walaupun belum pulih sempurna, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik. Hal ini karena kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Misalnya dengan cara melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan perbaikan ekonomi makro. Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Di samping itu, kebijakan Megawati pada masa reformasi juga mendorong direalisasikannya investasi asing supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat. Dan pada masa pemerintahannya juga, Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, salah satunya kasus korupsi yang merajalela. Dan ini guys, yang mempelopori pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi adalah pemerintah Megawati, di mana hal ini bertujuan untuk menanggulangi masalah korupsi di Indonesia. Kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Megawati juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Program lain yang juga populer di kalangan masyarakat adalah beras rakyat miskin atau raskin yang dijual sebesar Rp1.000 per kilonya. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan kartu sehat, yakni program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Dan di bidang pendidikan sendiri, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Nah, pada masa pemerintahan Megawati juga, sistem hukum di Indonesia masih belum bekerja maksimal. Hakim dan petugas pengadilan banyak yang bersikap korup, sehingga sulit menemukan pejabat yang jujur. Untuk itu, Megawati berusaha membangun suatu pemerintahan reformis guna mewujudkan Indonesia yang adil. Beberapa kebijakan yang diambil Megawati untuk mengatasi kekacauan hukum di Indonesia saat itu adalah
merumuskan konsep reformasi hukum yang penuh, melakukan pengkajian terhadap perundangan yang berlaku, merevisi dan melakukan pembaruan. Kemudian menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan yang baru, membarui ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum, menyelesaikan masalah-masalah hukum di masa lalu, meningkatkan kapasitas lembaga peradilan, menerbitkan ketentuan perundangan tentang hak asasi manusia. Dan tentunya masih banyak lagi kebijakan Megawati yang memajukan bangsa Indonesia. Dan ada juga kebijakan kontroversial yang mungkin merugikan bangsa ini, guys. Seperti lahirnya outsourcing, penjualan pulau, dan penjualan Indosat. Dan sampai pada akhirnya masa kepemimpinan Megawati selesai pada tanggal 20 Oktober di tahun 2004. Setelah Megawati selesai sebagai presiden, tidak serta-merta nih beliau menghilang dari dunia perpolitikan. Justru pengaruh beliau semakin kuat di dunia politik, tapi bukan melalui tangan sang ibu, tapi oleh anak-anak politiknya, di mana beliau berhasil menghantarkan kader-kadernya untuk menjadi DPR, bupati, wali kota, gubernur, bahkan hingga presiden. Terakhir, ia berhasil mengantarkan kadernya, yaitu Bapak Joko Widodo, untuk menjadi presiden. Joko Widodo bersama Yusuf Kala yang diusung oleh PDIP berhasil menduduki sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014 sampai 2019. Kemudian berlanjut pada 2019, kembali berhasil mengantarkan Joko Widodo bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin ke singgasana presiden beserta wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Dan saat ini di pemilihan Pilpres 2024 beliau mencalonkan Pak Ganjar beserta Pak Mahfud MD. Nah, akankah keberhasilan campur tangan sang ibu Mega akan kembali terwujud atau justru sebaliknya? Komen di bawah, guys. Oke, sobat-sobat YouTube semua, tadi merupakan biografi singkat presiden kelima kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang banyak sekali pelajaran positif dapat kita ambil khususnya bagi para perempuan. Namun, jika dirasa dari penjelasanku tadi kurang, ada yang kurang, mohon dikoreksi dengan komen di bawah ya, guys. Nah, jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.